industri itu perlu quantity dalam berproduksi. Skala jadi ekonominya. Player-player yang ada Pak, kalau Bapak masih buka import, masa kita kan tergerus pasarnya. Ya setelah 2005 itu kita melihat kita udah jago ini, kok ekspor kita nggak bergerak gitu. Nggak semudah itu juga mengembangkan mobil listrik. Ya kan semua harus dibangun sistemnya, ekosistem bensin, engine, IC ini nggak bisa langsung ditukar jadi hidrogen, nggak, lain. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di podcast Factory Hub. Kali ini kita akan membahas seputar industri otomotif Indonesia. Kita ketahui bahwa saat ini industri otomotif salah satu industri andalan untuk perekonomian nasional maupun ekspor. Namun, di balik itu semua, ternyata pengembangan industri otomotif harus melalui berbagai jalan, dan itu sudah berlangsung selama beberapa dekade. Hal-hal itu telah dibahas oleh Bapak Agus Cahyana di dalam bukunya Industri Otomotif untuk Negeri Menjadi Pemain Utama di Era Mobil Listrik. Telah hadir bersama saya Bapak Agus Cahyana, sang penulis buku. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, terima kasih. Nah Pak, tadi sesuai latar belakang yang telah saya sampaikan Pak, ini kan Pak Agus sendiri sudah malang melintang sebenarnya Pak di industri, terutama industri otomotif, sebagai regulator, sebagai berkecimpung juga dalam pengembangan bisnis, karena Pak Agus pernah tercatat juga ya sebagai komisaris di beberapa perusahaan otomotif ya Pak ya. Lantas dengan karya ini menegaskan kembali bahwa Pak Agus juga sebagai pemikir soal industri ini Pak. Nah sebenarnya di buku itu apa sih yang Bapak mau sampaikan gitu kepada publik? Ya, saya melihat podcast dengan Pak Kuku. Iya kemarin ya Pak ya. Saya merasa itu omong-omong itu juga sebenarnya merupakan hasil daripada perjalanan panjang pengembangan industri. Betul, riwayat panjang. Itu bukan saya, tapi Indonesia, ya kan. Kemudian saya hanya ada di bagian-bagian tertentu yang ikut bantu, memikirkan, juga membantu dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa di dalam buku saya dikatakan kita tahun 50-an itu importir. Importir, betul. Iya. Dan pada saat ini mulai digulirkan tahun 70-an awal, ya 60 akhir, itu importir dan tidak ada produksi dalam negeri. Ya kan? Sama sekali. Dan lucunya yang membina itu adalah Kementerian Perdagangan pada waktu itu. Kan justru Kementerian Perhubungan. Tapi Kementerian Perdagangan sendiri sebenarnya pada waktu itu belum ada ya. Adanya kan apa? Pertamben ya, perindustrian, industri dan perdagangan dan pertambangan. Jadi satu tuh ya. Lama itu. Jadi itu yang mulai kita lihat. Jadi pada awal-awal itu yang saya lihat senior saya yang mulai membenahi aturan-aturannya. Ya, dikeluarkan Kepres tahun awal sekali tahun 70-an itu, dan perindustrian, Departemen Perindustrian bukan kementerian waktu itu, diberikan tugas untuk melakukan koordinasi ke seluruh kementerian yang terkait. Jadi dulu Perhubungan sebagai focal point sehingga dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dan di dalamnya itu sektor terkait perdagangan dan perhubungan harus di dalam. Kemudian Bappenas juga diminta untuk turut membantu. Jadi itu awal sekali di mana pemerintah mulai melihat bahwa
ini harus dilaksanakan secara serius. Ya, itu. Karena tidak lagi melihat produk otomotif sebagai sarana, tapi sebagai industri. Ya, karena bijaknya situ ya. Kita sadar jumlah penduduk akan berkembang. Ya, kita akan sangat memerlukan alat transportasi untuk barang, untuk penumpang, yang tentu masa kita harus menggunakan produk-produk impor. Sudah ada forecastnya, ya, waktu itu jumlah penduduk kita mungkin di bawah 50-60 juta masih ya. Jadi masih belum sebanyak sekarang. Tetapi pemerintah zaman itu sudah melihat jauh ke depan. Ya, oleh karena itu dibuatlah regulasi dulu, dibenahi dulu organisasi kementeriannya, antar kementerian, sehingga dia bisa fokus, ya kan? Dan betul-betul nggak rumit waktu itu, cuma 3-4 kementerian ya selesai, dan itu, dan mulai dibenahi sehingga bagaimana caranya kita mulai bisa tumbuh, jangan hanya jadi impor ya. Nah, menariknya Pak, kalau di buku itu kan juga diulas, sebenarnya memang benang merahnya adalah awalnya kita hanya pasar dari impor produk utuh ya, atau dikenal sebagai CBU ya. Lantas mula-mula kita melakukan perakitan, lantas ada industrialisasi, bodi, mesin dan segala macamnya. Tapi yang sangat menonjol pada era 50-an atau pasca kemerdekaan, itu kan kita produk-produk otomotif di Indonesia dibanjiri oleh produk Eropa dan Amerika. Lantas pasca tahun 70-an, adanya kebijakan-kebijakan industrialisasi otomotif, itu banyak produsen dari Jepang justru menggantikan dominasi produk Amerika dan Eropa. Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, Pak? Dalam artian memang mereka nggak ada komitmen atau seperti apa, Pak? Menarik itu, Pak. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke belakang, saya masih kecil, memang nggak ada Jepang bisa bikin, nggak ada. Mereka baru belajar pada tahun 60. Kalau mungkin yang seusia saya pernah pakai Mazda kotak. Ada yang pernah lihat Mazda kotak? Belum. Yang kecil cuma 600 cc. Kemudian Bemo. Ya, itu Daihatsu tuh. Oh ya, benar, banyak tuh. Ya, Bemo angkut itu ada tuh ya. Nah, Jepang tuh baru bisa bikin itu. Walaupun sebenarnya dia sudah bikin mobil sejak tahun 1904 juga sudah. Awal-awal. Tapi mereka belum berpikir untuk ekspor, ya. Jadi kita ini semuanya menggunakan mobil Amerika, mobil Eropa, dan waktu itu banyak juga, saya masih ingat banyak yang sekolah-sekolah di luar negeri, ya kan, terus pulang bawa mobil, dan mobil bekas boleh waktu itu, masih bebas boleh. Banget tuh ya, bebas banget pada waktu itu. Boleh bawa. Nah, sekitar tahun 70-an itu awal mulai Jepang memperkuat diri, gitu. Ya kan, dari mulai Mazda kotak, akhirnya tumbuh ada Datsun, ada macam-macam di situ ya, Toyota dan sebagainya. Nah, itulah awal-awal di mana mereka mulai ingin datang ke Indonesia gitu, ya. Dan sebenarnya Indonesia tidak hanya untuk Jepang, ya kan, kalau masih ingat Ford pernah punya pabrik di sini. Ya kan, kemudian General Motor General Motor pernah punya di sini, kemudian pabrik-pabrik lain misalnya Chevrolet ya, kemudian Mercedes ya, mereka punya pabrik di sini. Jadi semuanya itu lengkap. Jadi pemerintah zaman itu tidak membatasi hanya untuk Jepang. Cuma yang masif ya, maratonnya yang lebih panjang, yang kuat gitu ya, yang menggunakan semua kesempatan yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia, yang akhirnya adalah Jepang gitu. Sehingga dia akhirnya di ujungnya seperti sekarang hampir 90% lebih itu Jepang. Jadi yang dari Eropa mungkin pada awalnya mereka Indonesia pasar cuma 100-200 ribu, direbutin oleh sekian puluh sekian banyak pabrikan merek. Ya nggak jadi juga, nggak apa-apa kan gitu. Di situ. Nah, sekarang
mau balik lagi juga kan tentu agak sulit nih. agak sulit. Ya, Dominasinya udah sudah keburu masuk. terlampau Ya. major. Ya. Nah, berarti kalau bisa dibilang nih Pak, industri otomotif existing ya yang sekarang kita ketahui, dalam artian ada banyak indikator yang membuat kita juga ya ada bangganya gitu ya Pak ya. Kita menjadi pasar terbesar di ASEAN, kita pun memiliki kapasitas produksi yang lumayan besar juga, hanya di bawah Thailand di regional ASEAN. Lantas industri otomotif juga menjadi salah satu penyumbang ekspor lumayan signifikan bagi neraca dagang kita, karena kan valuasi dari 500.000 unit per tahun pun lumayan besar. Itu bisa dikatakan merupakan benang merah atau kelanjutan dari industrialisasi dari tahun 70-an. Iya Bisa dong. begitu Pak? Iya dong. Jadi saya masih ingat ya, mungkin saya agak flashback ya. Pada saat itu saya ingat hampir 20 tahun itu pasar kita tuh kita tutup. 20 tahun Pak? Iya, jadi tahun 70-an itu, Tahun 70? 70 mungkin akhir-akhir 70-an, 80 awal, sampai dibukanya itu saya masih ingat tahun 79. Tahun 79? Tahun 99. Oh, berbarengan dengan proses perubahan politik. Berbarengan dengan kekalahan kita di WTO. Oke, WTO ya. Nah, betul. jadi begini, industri itu perlu quantity dalam berproduksi. Yap, skala Jadi ekonominya. player-player yang ada Pak, kalau Bapak masih buka impor, masa kita kan tergerus pasarnya. Kalau tergerus, ya kita nggak akan bisa balik dong kalau sebenarnya. Yap. Nah, jadi pemerintah pada itu mengatakan, oke, kita tutup pasar itu, tapi Anda janji bikin produk. Nah, Oke. di sini pertama dibuat dengan assembling. Oke. Kemudian dikasih waktu 5 tahun. Tahun pertama waktu assembling seluruh komponen diimpor, di assembling. Nanti tahun pertama kamu nggak boleh import ini. Oke. Misalnya kaca, ban, yang biasanya adalah yang universal komponen. Ya. Nah, di samping itu pemerintah juga ngundang tuh pabrik kaca, pabrik ban. Kebetulan yang dia lihat dulu, oh kita sudah punya Goodyear yang sudah ada di sini sejak zaman Belanda ya. Zaman Belanda ya. Ya. Terus ada pabrik kaca. Nah, jadi mereka juga oke, ini mereka membuat untuk otomotif ya. Kemudian ya bikin knalpot, bikin macam-macam. Nah, tahun kedua naik lagi. Ya, jok, sampai yang terakhir engine. Gitu ya. Jadi makin lama makin complicated supaya mereka itu bisa bernapas dan menyesuaikan investasinya dengan program tertentu. Itu sering disebut dengan program penanggalan. Ya, atau dilation program. Jadi setiap tahun tuh di-delete. Komponen ini nggak boleh. Udah ya. Kalau mereka mau maksa, bayar bea masuk. Okay. Bukannya nggak boleh. Ya kan? Ini nggak cocok nih komponennya, boleh. Tapi bayar gitu. Tahun kedua bayar gitu. Nah, jadi terus sampai tahun tertentu. Nah, yang kedua yang kita lalui, kita dorong produk-produk yang kira-kira tidak terlalu rumit, ya kan? Dan itu dimulai importnya ditutup, sehingga lahirlah Kijang. Ya, niaga gitu. Lahirlah Kijang, lihatlah Kijang kotak itu ya. Betul. Ya. Terus kemudian pokoknya mulai dengan KBNS. Jadi kendaraan bermotor niaga sederhana gitu. Nah, karena apa? Karena di situ memang yang dibutuhkan adalah supaya tercapai quantity tertentu sehingga si pabrik ini punya kemampuan untuk mengembalikan investasinya ya. Ya kalau ada impor ya habis gitu. Ya. Habis gitu. Nah, bayangkan saja pada saat saya megang Direktur Jenderal pada waktu itu baru hampir 350.000 baru.
tahun-tahun 99 tuh kan? Tahun 98. Di 98 ya. Ya, saya naik Ya, betul. itu sekitar itu 350.000. 350.000. Iya. Jadi belum banyak, motor juga mungkin sejutaan. Sejutaan ya. Iya. Sekarang udah 6 juta. Pasar Iya. ya. Mungkin nggak sampai itu. Ya. Jadi kemudian dengan beriringnya naik pasar ya karena daya beli meningkat. Nah, itu kemudian diminta untuk menambah berbagai varian, ya kan? Dan di dalam negeri juga teman-teman mulai mempunyai membuat assembling yang dimodifikasi, ya kan? Kemudian juga kijang di aneh-aneh, Iya. ya dan sebagainya. Dibebaskan tuh modifikasinya, karoseri ya. Tapi itu masih ditutup tuh sampai sekitar tahun 98. 99. Ya, sampai 99 ya. Pokoknya dengan Kalah di BTO itu. karena waktu kita mulai di challenge tahun 96 kalau nggak salah ya, kita BTO dengan program Timur itu. Timur itu Mobnas ya. Mobnas ya. Pak, minum dulu Pak. Oh, oke, terima kasih. Supaya lebih merdu lagi Pak. Oke. Nah, kan menariknya gini Pak. Ini masih di segmen soal kita mencari akar pengembangan kita dulu seperti apa. Dan guys, yang kita tahu ya tadi lah pasar kita sebelumnya seleranya itu Eropa sama Amerika, dan itu bisa pada akhirnya ketika pemerintah mendorong penetrasi pabrik yang lain pun masif gitu ya. Nah berarti di sini memang kekuatannya itu bisa di-drive sebenarnya di pasar itu bisa di-drive gitu. Nah, kecil cuma 50.000. Jadi yang datang juga banyak. Jadi mereka share-nya kecil. Alah, kehilangan Indonesia nggak apa-apa. Jadi mereka berhitung. Mereka bikin pabrik di sini, ikut cawe-cawe, ikut program pemerintah, atau udah cari negara lain yang bisa mengikuti dengan pola yang lama. Jadi itu dipersilakan saja gitu. Nah, pabriknya kemudian jadi jual dan mungkin waktu itu belum ada pabrik juga. General Assembly paling baik. Assembling pertama yang saya ingat itu yang dimiliki oleh pemerintah sebenarnya. Apa namanya? Nasional. Yang dibeli sama Astra. GM lah ya. Bukan. Sekarang masih ada. Iya. Dulu di Priuk ya Pak dulu ya. Daerah situ. Iya. Nah itu masih sekarang dibeli sama, ya artinya waktu itu diputuskan begini, pemerintah melihat bahwa industri otomotif ini tidak cocok untuk bisnis pemerintah. Tapi pada awal-awal ya kan, kalau nggak pemerintah yang masuk, gitu. Jadi itu adalah sebagai assembling plan, ya. Nah kemudian orang datang kan nggak mungkin bawa terus di assembling di situ. Jadi itu assembling plan buat siapa aja. Bebas tuh ya. Bebas, siapa masuk nanti di assembling dijual. Jadi kalau jadi lupa saya namanya. Tapi itu masih ada sekarang ya. Masih ada. Nah itu dibeli Astra. Nah itu adalah keputusan strategis dari pemerintah waktu itu. Jadi tidak mau masuk, jadi lebih pemerintah memutuskan untuk fokus kepada bidang-bidang kesehatan, public services ya, makanan dan sebagainya. Ya ini udahlah sektor swasta gitu. Itu kemudian dijual dan lebih berpikir mengembangkan itu menarik swasta gitu. Nah satu lagi Pak sebenarnya yang bisa menarik pelajaran bermakna ya kalau dari determinasinya Pak Agus. Ternyata di 2 dekade kita memproteksi pasar Pak dan market itu merupakan kebijakan yang sinergi antara pemain dan industri dan pemerintah, benar Pak? Ya. Mereka mendiskusikan ini dan saling bersepakat. Enggak sepakat lah. Mereka juga sering ngeluh, datang protes itu makanan sehari-hari. Namanya pengusaha, pasti dia juga kalau boleh impor kenapa harus bikin sendiri? Karena para pengusaha kita itu awalnya adalah pedagang. Ya kan Pak William itu ya mereka memang importir. Jadi boleh dikatakan sih sebenarnya menggerutu-gerutu juga kan. Dia kan menggerutu-gerutu juga. Tapi ya pemerintah dengan tetap
karena berpikir untuk jangka panjang bahwa ini diperlukan. Tapi kalau pengusaha kan jangka pendek aja, gitu. Dan itu memang apa istilahnya poin pemikirannya, mindsetnya daripada pengusaha kan memang harus kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau nggak jelas kenapa harus masuk ke itu, resikonya tinggi dan sebagainya. Nah gitu. Coba discuss antara pemerintah. Ya kita kan pada waktu membuat deletion program kita bikin dulu. Nah ini yang ini ya tahun pertama. Oh nggak bisa apa gini. Ini tahun ya. Nah sampai suatu ketika kita bikin studi sendiri dan ini ada pabrik di sini ada, kalau kamu perlu bisa ada. Nah udah ya. Jadi memang pada sebelum diputuskan oleh menteri untuk menjadi sebuah kebijakan, mereka sudah tahu. Jadi mereka sudah persiapan juga. Tapi kalau boleh nawar ya pasti nawar. Nah itu sih menurut saya sampai sekarang ya pengusaha ya seperti itu. Iya. Pasti. Tapi itu ya karakter ya baik sih sebenarnya. Bisnis kan. Bisnis ya. Nah, dari perjalanan panjang Pak Agus sebagai regulator, praktisi, pemikir industri otomotif, Pak. Sejauh ini apa sih yang paling krusial ya dalam perkembangan ekosistem sekarang di industri kita ya? Itu apa Pak? Ya, saya ingin cerita sedikit. Jadi tahun 96 dan kemudian kita kalah WTO itu, ya. Karena bayangkan saja kita memberikan keistimewaan pada Korea waktu itu, ya apa namanya? Bukan Hyundai, satu lagi Kia, ya kan. Kemudian kita beri emblem Timor ya, Timor ya. Enggak, seingat saya Timor juga sudah membuat investasi di daerah Cikampek situ. Cuman pada waktu mereka kan gini, mereka janji ke pemerintah, beri kesempatan saya untuk membangun, untuk ngejar yang sudah duluan. Oke. Ya, ngejar. Tapi kasih saya import mobil. Ya. Gitu. Sedangkan pada waktu itu nggak boleh. Jadi dilakukan pengecualian. Nah, itu diberikan untuk suatu waktu tertentu, kalau nggak salah 3 tahun. Ya, jadi dia dibebaskan biaya masuknya. Biaya masuk itu besar sekali, besar. Jadi ada biaya masuk, jadi hampir 200%. Jadi itu sama dengan ditutup lah. Jadi kita tidak pernah mengatakan nutup pasar. Tapi siapa sih yang mau masuk dengan segitu 100 plus 100. Harganya berapa nanti kan? Iya, nggak ada yang beli juga gitu. Even nggak ada juga yang ya waktu itu yang super rich tuh nggak ada sih. Ya biasa-biasa aja gitu. Belum ada. Ya. Jadi nah dia minta keistimewaan. Dikasih oleh pemerintah zaman itu. Ya kan? Ya disuruh kasih. Tapi dia harus janji. Kalau tidak tercapai, dia harus balikin. Jadi itu, nah di tahun ketiga kalau nggak salah ya, di tes ternyata dia tidak tercapai. Nah, jadi dia harus kembalikan semua yang pernah. Dan kita masih ingat, yang pembelinya ya pemerintah juga. Iya. Jadi mobil, saya pernah dapat mobil kantor itu. Ya, untuk mengendari itu. Jadi itu untuk membantu dia supaya bisa survive, yaitu kebijakan daripada zaman itu. Nah, ini kita dibawa ke WTO. Nah, bayangkan saja, di sini Jepang kan marah. Iya, pasti. Di sini Eropa kan juga ada, Mercedes kan marah juga. Pokoknya dunia marah sama Indonesia waktu itu. Ya gimana bisa menang? Ya kan? Sebenarnya kalau saya mau merefer ya sekarang hampir mirip nikel kita. Tapi nikel kan cuma Eropa doang. Nah, ya mungkin kita dengan kemampuan diplomasi kita masih bisa bicara sama negara lain. Kalau ini nggak bisa gitu. Karena produk hilir, kalau itu kan material ya. Nggak juga, karena semua negara sudah marah. Ya kan kita mau meng-approach siapa gitu. Walaupun kita dengan menggunakan
lawyer-lawyer yang kuat juga kita kawal. Nah, kebetulan pada saat itulah saya yang pada saat itu yang harus memutuskan membuka kebijakannya sudah 20 tahun karena kalah. Teman-teman udah bilang, lu buka habis di pabrik. Kan sudah ada waktu tahun itu udah mulai sekitar 450 ribuan adalah Jadi produksi itu. Putusannya itu bukan sekedar terkait pabrikan Korea yang bekerja sama dengan impor, tapi terkait juga dengan kebijakan impor itu, Pak. Ya, jadi kebijakan WTO itu dia kan tidak punya hak apa-apa, hanya mengatakan Anda salah, cabut semua peraturan. Dia nggak pandang. Jadi semua peraturan yang bukan timur aja, semua peraturan itu dicabut. Gitu iya. Gitu. Jadi kena semuanya. Nah, itulah mulai kita mencari jalan keluar untuk bagaimana kita menyelamatkan tetap pabrik yang sudah ada, ya kan? Karena ketakutan bahwa barang impor masuk itu bisa membunuh yang sudah ada. Jadi saya dengan tim dari Gaikindo, dari teman-teman kementerian, ini belajar. Saya belajar dari Thailand, saya belajar dari Brazil, kami lah ya, maaf. Kami belajar dari Brazil, kami belajar dari Meksiko. Yang selevel tuh ya? Ya, yang kira-kira selevel dan pengen ada industrialisasi di mobil. Gitu. Kan waktu itu Brazil dengan VW-nya. Kan Meksiko juga sendiri. Ya, jadi karena Meksiko pada waktu dekat dengan Amerika yang bisa jual langsung ke sana. Dan semua pabrik-pabrik Amerika bikinnya di Meksiko. Karena dekat gitu. Nah, itu kira-kira akhirnya keluarlah kebijakannya sampai sekarang. Nggak beda-beda jauh. Iya benar, mirip-mirip. Dan itu tidak pernah istilahnya kita tidak mengenal lagi tutup. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada perizinan yang ada, yaitu insentif fiskal. Ya, ada biaya masuk. Ya, ada PPN, ada PPNBM. Jadi kita bikin melihat pada mereka. Nah, kita berpikir kita ini mau kemana sih, gitu ya? Kita negara besar, masih perlu banyak orang yang harus diangkut. Jadi kita mengembangkan ke arah MPV misalnya. Jadi MPV mendapatkan keistimewaan yang lebih dilindungi. Sedan agak dilepas, gitu. Itu kelihatan tuh dari tarif fiskalnya. Nah, ya itu kan kita kan melihat harganya sudah tinggi, mungkin juga di sini nggak terlalu banyak gitu. Nah, jadi yang kita pentingkan adalah sebenarnya ada potensi dalam negeri dulu supaya pabrik-pabrik di sini ini mencapai skala ekonomi. Investasi lagi kalau udah. Nah, itu. Jadi itu yang kemudian dia bisa bertahan. Ya, akhirnya yang masuk pabrik kayak Honda misalnya. Dulu kan sedan dibikin di sini. Akhirnya dilepas keluar, tapi dia konsentrasi pada SUV, MPV, sehingga dia pabriknya itu menjadi lebih efisien, ya, karena nggak banyak variannya, puyangnya sedikit, jumlahnya banyak. Disitulah kan itu prinsip bisnis. Awal mulanya selera seven seater di Indonesia. Oh, itu dari awal seven seater itu kan, zaman kamu belum lahir itu kan. Jadi dulu itu masih ingat saya gimmicknya itu kalau naik Kijang itu 44.000 sampai Bali gitu ya. 44.000. Nah, kita bisa bawa mama, teteh, nenek semua gitu. Dan itu laku sampai sekarang gitu. Nah, sampai sekarang juga ikonik gitu. Itu kepandaian teman-teman otomotif untuk menjual produknya. Sehingga orang melihatnya begitu. Sampai sekarang itu terbawa sebenarnya. Walaupun itu kemudian menjadi suatu kelemahan sebenarnya. Karena bukan secara global atau gimana? Iya, betul. Jadi pada awal-awal sudah tahun 2000 menjelang 2000-an kesini lah ya. Ya, setelah 2005 itu kita melihat kita udah jago ini.
kok ekspor kita nggak bergerak gitu. Ternyata memang di luar itu yang dimau itu sedan. Ya kan, nah, sedan itu kita nggak mendalami terlalu banyak dan kita itu sehingga dikasihkan ke Thailand. Oh iya, rantai pasok mereka bikin besar. Jadi dia lebih lengkap. Makanya tadi pertanyaan kok Thailand bisa lebih banyak. Iya. Ya, jadi kita itu di pasar di dunia itu kira-kira yang jenis-jenis mobil yang punya kita itu sekitar 20-an lah persen. 80% itu ke sedan gitu. Jadi sering ada istilah kita itu kayak berenang di kolam ikan di kolam kita itu iya kolam kecil ya ikan besar yang berenang di kolam kecil. Tapi kalau kita ke dunia kolam besar tapi ikannya kecil. Gitu. Jadi itu. Nah, itu ternyata berakibatnya sekarang sampai sekarang. Walaupun sekarang kan dunia juga sudah tidak terlalu ke sedan-sedan amat ya. Betul. Ya sudah mulai ke SUV ke SUV ya. Jadi mama, nenek, teteh itu juga salah-salah amat gitu ya. Ternyata tapi itu kan perlu 20-30 tahun. Betul. Jadi komponen-komponennya sedan itu sudah jadi komponen di Thailand jauh lebih lengkap daripada kita. Jadi jumlah komponennya pabrik komponen di sana jauh lebih banyak daripada di sini. Sehingga orang kalau milih mau bikin ini sana ada, sini ada. Di Indonesia ini nggak ada ini. Berarti harus diimpor. Wah, dia pusing ya gitu. Jadi itu yang membuat pemikiran-pemikiran kenapa Thailand akhirnya jadi pilihan. Dan dia pas berenang di kolam besar. Pas. Ya. Nah, dia sih nggak pilih. Sebenarnya dia kan memilih model yang kayak double cabin. Nah, sebenarnya itu kan mereka kan ke pertanian sebenarnya. Iya, pertanian itu lah. Tapi mereka kemudian juga mencoba mengembangkan ke arah sedan. Tapi untuk MPV kita juga belakangan juga lumayan Pak dengan pasar globalnya. Ya. Terutama ke negara-negara selatan kali ya. Dulu sih kalau pernah ke Arab tahun 15 tahun 20 tahun lalu udah Kijang udah di mana-mana di sana. Iya kan? Daerah-daerah itu. Jadi memang ya yang punya merek itu kan nggak mau diadu. Dia juga bikin pabrik di sana. Ya kan? Toyota bikin pabrik di misalnya di India. Yang akan bawa dari sini dong. Iya kan? Jadi dia lihat di Arab nggak ada, ya udah ambil dari sini. Jadi mereka itu udah berpikirnya global gitu. Nah itu saya kira jadi keputusan itu ya ditentukan oleh kantor pusat oleh mereka. Jadi nanti kamu produknya ini sana ini sehingga secara resultantenya secara dunia itu yang teruntungkan bagi perusahaan itu. Jadi itu memang sudah gamenya itu world game gitu ya. Nah menariknya gini Pak, ternyata kita bisa survive dalam artian dari awal pengembangan sampai perubahan landscape pada waktu itu ya. Ibaratnya kalau kita bisa persingkat adalah dari fokus mempertahankan industri domestik dengan jalan proteksi dibuka menjadi kita persaingan yang lebih besar, kita pun survive di situ Pak. Nah sekarang ke depan kan juga ini mulai ada perubahan landscape lagi di industri otomotif. Apa yang membuat kita ke depan bisa bertahan, terutama ya terkait isu elektrifikasi. Nah ini sektoris different ball game ini ya. Jadi saya pernah nulis di koran itu, mungkin di bisnis atau di Kompas saya pernah lupa. Jadi selamat datang, terus dalam kurung kapan kurung tutup mobil listrik. Itu kapan? Itu tahun 2017 apa? Gitu. Jadi 2017 lalu ya. Kalau dicari mungkin nggak tahu, mungkin di bisnis dan saya di. Jadi itu saya menggambarkan sebenarnya kita punya ini saatnya gini kan teman-teman yang jago-jago di research itu mengatakan kenapa sih kita ini selalu
didikte oleh OEM. Kapan kita bisa berdiri sendiri, gitu ya. Nah, saya berpendapat bahwa sebenarnya di dalam esensi buku saya, sebenarnya bahwa ini kesempatan kalau kita mau loncat menjadi OEM. Kesempatan. Karena gini, untuk merubah dari mobil bensin ke mobil listrik, itu orang udah banyak ngomong, wah ini nanti berkurang sekian puluh persen, sekian ratus komponen. Itu betul. Ya kan, engine hilang, kemudian transmisi hilang, kemudian tailpipe hilang, semua hilang, diganti dengan sesuatu yang cuman motor aja, gitu. Tidak ada combustionnya, tidak ada asap dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka juga takut. Saya ingin cerita ya. Itu ada namanya Asian Industrial Corporation, AICO. Pernah dengar nggak? Oh, jadi AICO itu adalah perusahaan merek tertentu membuka, waktu itu gini, biaya masuk Indonesia ke Malaysia itu tinggi, Indonesia ke Thailand tinggi, Thailand ke Indonesia juga tinggi, sama lah, semua pasang barikade tinggi-tinggi. Nah, terus kita sama teman-teman waktu itu saya pernah menjadi chairman dari industri otomotif ASEAN. Bukan ASEAN, malah APEC saya. Itu kemudian di situ di ASEAN kita bilang, yuk kita kasih kesempatan kalau ada pabrik atau merek yang mau menggunakan kesempatan ini, kita kasih 0 biaya masuknya, gitu. Tapi mereka harus memperbesar volumenya. Jadi Asian Industrial Corporation. Sebenarnya itu tidak diciptakan untuk otomotif aja. Seluruh industri tapi. Seluruh industri. Tapi pemakainya yang paling banyak otomotif. Jadi gini, misalnya merek X, dia bikin engine di Indonesia, kemudian dia bikin AC di Malaysia, dia bikin transmisi di Filipina. Nah itu ditukar. Jadi bikinnya yang biasanya mungkin katakan 200.000, karena untuk semua jadi 3 kali 4 kali lipat. Tapi kan mereka harus bikin pabrik di Malaysia, bikin pabrik di Thailand, bikin pabrik di Indonesia dan sebagainya. Jadi engine-nya dibawa ke sini, ini bawa ke sini, di assembling di sini, semuanya jadi cost down. Itu Spirit Asian Industrial Corporation. Itu kita hampir mungkin lama ya, hampir 10 tahun lebih. Nah itulah dia juga membantu membuat industri kita menjadi lebih kuat. Nah Indonesia dipercaya, misalnya Honda milih Indonesia engine, ya kan? Nah Malaysia, saya lupa, mungkin Toyota memilih Filipina engine. Nah itu ya. Jadi itu sudah spesialisasi. Nah sekarang kita bayangkan elektrifikasi, engine-nya hilang. Bayangkan ada satu negara yang pabrik engine-nya itu gak ada. Iya kan? Kemudian semua yang aksesoris saya hilang, gak ada. Gak nangis itu. Negaranya nangis, yang punya merek juga nangis. Gitu ya. Itu yang menurut saya perubahan yang sangat signifikan. Gitu. Cara berpikir harus berpikir bahwa oleh karena itu sekarang kan sering dengar pakai hidrogen. Hidrogen itu mirip sama internal combustion engine, tidak ada yang berubah. Semua yang dipakai hanya bahan bakar saja, tidak se ekstrim listrik. Nah ini perang teknologi. Ya. Wah, nah yang harus kita hati-hati itu yang ini begini, yang ini wah ini bagus. Nah kasihan tuh yang nggak ngerti. Iya kan? Nggak semudah itu mengembangkan nggak semudah itu mengembangkan apa istilahnya hidrogen.
Juga nggak semudah itu juga mengembangkan mobil listrik. Ya kan, semua harus dibangun sistemnya. Ekosistem bensin, engine, IC ini nggak bisa langsung ditukar jadi hidrogen, nggak, lain. Tetapi mungkin sebagian masih bisa dipakai untuk charging station dan sebagainya. Walau itu pun bisa juga, tapi membuat charging station untuk hidrogen jauh lebih susah daripada charging station untuk listrik. Itu ya. Di mana-mana bisa dibikin, di mall-mall segala macam. Itu yang mungkin agak berat bagi itu. Jadi infrastruktur cost bagi itu akan jauh lebih mahal menurut saya ya. Nah, kesempatannya sekarang ini adalah bahwa ini teknologi berubah. Nah, sebenarnya nih yang teman-teman yang jago-jago teknologi di Indonesia ini, ayo dong keluar. Di buku saya disebut sebenarnya namanya mobil Indonesia udah hampir 40 lebih. Bikin ini itu gak ada yang jalan gitu. Nah, itu menurut saya memang harus dimandori lagi. Mandori lagi. Harus ada yang jago mandori kayak zaman dulu. Saya nggak tahu siapalah, tapi yang saya kan itu sudah lama, sudah lepas. Harus anak-anak muda yang sekarang yang harus anda keluar mandor-mandor baru yang katanya masih muda-muda berpikir dan sebagainya, itu untuk keluar lagi dengan suatu pemikiran-pemikiran mengembangkan industri otomotif untuk perubahan teknologi ini. Kita ada kemampuan. Coba dilihat Cina, begitu banyak merek baru. Betul. Ada NIO, nggak pernah dengar NIO apa sih? Iya kan? Ada macam-macam. Sekarang kan jam aja bikin mobil kan? Betul. Iya kan? Jam bikin mobil, telepon bikin mobil. Kenapa? Ya kan? Sekarang yang komponen makers apa aja nggak mau saya bikinin sistemnya. Jadi sistemnya ini sudah berubah. Nah, ini harus kita ya kan, Apple bikin mobil semuanya. Yang dulu mana berpikir Apple mah udah Apple, kamu urusannya elektronik. Sekarang Apple bikin mobil gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang membutuhkan pemikiran dan harus jago-jago menurut saya harusnya. Ya kan? Bagaimana nih ke depan untuk bisa menelurkan deletion program dengan apakah fiskal dan non fiskal ini masih bisa dipakai untuk alat, enggak harus ada lagi yang lain atau enggak, atau approach-nya dengan pabrik harus lebih jago. Itu kan sesuatu yang beda. Kita ngejar-ngejar Tesla juga nggak mau datang, tapi dia bilang saya mau ke sini, Malaysia ke sana, ini ke sini, ya kan? Iya, tapi dia juga nggak. Ya, saya lihat aja sekarang, mudah-mudahan dia mau. Gitu. Tapi yang penting bahwa kita juga harus tahu persis apa yang dibutuhkan oleh investor, bagaimana kebutuhan daripada bisnis itu, supaya bisa diberikan treatment yang pas. Gitu. Nah, itu perlu pemikiran yang pas. Dan bagaimana menumbuhkan indigenous produk kita seperti Cina bisa banyak begitu. Kenapa? Iya, banyak. Tapi jangan kita bikin mobil kemudian komponen diimpor dari Cina semua, jangan dong. Kita kasihan juga komponen makers ini. Harus kita bikin. Nah, cilakanya sekarang ini dengan kita naikkan WTO, kita ada ASEAN Free Trade Agreement, kita sudah dengan CAFTA, dengan semua negara udah taken, sepertinya kalau itu adalah tiket untuk bisa meningkatkan ekspor. Coba diukur, evaluasi benar nggak itu? Saya dulu di kerjasama internasional, saya paling terlambat mengatakan yes. Karena saya melihat India tuh keterbukanya hanya 60%. Keterbukaannya ya. Karena dia melihat bahwa dia tuh pasar yang 1,5 miliar. Iya. Jangan enak aja orang datang Singapura, anak bikin pabrik di Singapura aja ya, nanti udah ke sana ya gitu. Ya, kita harus tahu gitu posisi kita. Memang gitu ya. Buktinya sekarang Amerika aja naikin tuh 25%. Ya kan, orang diem aja juga, heran saya. Tetap mau kan? Iya, jadi kemudian sekarang bikin IRA segala macam.
Nah, coba yang kita harus katakan bahwa kita akan menjadi negara kelas menengah. Income per kapita kita akan enggak, artinya saya tidak melihat middle income katakanlah itu tercapai. Berpikirnya nggak boleh sama dengan zaman saya yang cuma $1.000 per kapita, iya kan? Sekarang sudah 5.000, ya kan? Nanti 10.000, kan katanya 12.500 atau 13.000 lah ya untuk negara maju itu. Nah, cara berpikirnya itu sudah beda, gitu, dan lebih kompleks. Iya, ada perdagangan bebas yang kita teken, gitu kan? Ya kan? Kita tidak bisa salahkan dia, tapi ya udah itu kan sudah lewat, ya kan? Nah, oleh karena itu ilmu apa lagi yang bisa dikembangkan gitu untuk bisa membuat negara ini maju, ya kan? Itu yang harus kita lihat. India yang menurut saya oke. Nah, nggak usah belajar susah-susah gini aja. Jadi kesimpulannya adalah orkestrasi kebijakan dan kendali kebijakan ini harus ada gitu. Ya, tetap. Nggak bisa diserahkan pada pasar. Nggak bisa diserahkan menurut saya ya. Ya pasar akan kembali ke situ. Namanya pasar. Sama dengan bisnis. Bisnis kan sama dengan pedagang. Ya kalau bisa bikin misalnya di Malaysia, kan? Ngapain di Indonesia juga gitu. Kalau di sana lebih enak segala macam. Kan sudah nol semua. Bagus. Satu mungkin terakhir nih. Apa pendapat Bapak? Kalau memang pandangan kita secara umum, pabrikan existing kita yang mayoritas Jepang, itu cenderung berhati-hati di era elektrifikasi ini. Itu kan udah saya sebutin. Kalau masuk itu yang lama yang di Thailand mau diapain? Itu ya maksudnya ya. Iya. Kan mereka sudah invest. Iya. Nah terus apa bener? Gimana kalau nanti lari keluar lagi kan? Oh enggak, maksudnya ternyata hidrogen yang menang. Ini masih ditarung ya soalnya ya. Bertarung, ini teknologi gitu. Jadi teknologi itu bertarung luar biasa ini. Nah, Cina menangnya karena populasi. Dan menguasai rantai pasok kayaknya belakangan ini. Ya dia, coba Jepang itu kalau hanya mengandalkan dalam negeri pasarnya paling 4 juta. 4 juta betul. Ya kan? Terus Cina 25. 20 iya 25. 23, ya. 24, di atas 20. 25, ya kan? Gitu. 4 kalinya. Ya kan? Sebenarnya dia tutup pintu aja nih udah cukup untuk hidup sendiri gitu. Nah, kelebihannya aja dia ekspor. Dan dia kan tahu sendiri bahwa di dalam industri kalau jumlahnya besar kan harganya akan murah. Oleh karena itu mereka kemudian membuat pabrik-pabrik di luar. Kenapa? Mereka ingin kapasitasnya besar, mendekati pasar, kemudian mendekati kayak Indonesia. Kemauan dari negara yang didatangi itu apa? Mereka entertain, tapi teknologinya tetap dipegang. Betul. R&D-nya gitu ya. Iya, R&D tetap dipegang. Nah, yang itu memang kita sudah ikuti dari dulu ya seperti itu gitu ya. Jadi yang menarik tuh saya Vietnam. Iya. Ya, dengan segala hormat, angkat topi, berani juga. Vietnam ya. Pasar cuma 300.000. Jauh di bawah. Jauh di kita. Kita pasar 1 juta lebih. Kemampuan bikin nggak jauh sekali dari kita. Oh berani bikin maksudnya. Kita lihat Malaysia sudah kehilangan mobil nasionalnya. Ya, hancur lebur gitu. Gone ya. Inggris sudah nggak ada lagi. Semua milik orang. Dulu pernah punya Land Rover lah, punya Morris lah, itu sudah punya orang semua. Udah dibeli orang. Punya Cina, punya India ya. Tapi teknologinya dicuri kan gitu. Oke. Nah, kalau kamu misalnya jadi pengusaha banyak duitnya, amin. Beli mobil yang mau bangkrut yang bagus, bawa sini bikin. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi dari kita pengusahanya rada takut. Kalau lihat di buku saya terakhir coba baca.
ada kesimpulan itu. Saya nggak mau baca aja itu. Iya, siap. Nah, kalau saya sampaikan di sini kan nanti ada yang banyak tersinggung ya. Tapi kalau di buku kan boleh itu pendapat saya. Gitu. Memang selalu kritis Pak Agus. Pak Agus, terima kasih atas waktunya ya. Perbincangan yang agak panas dan ya semoga ini jadi manfaat juga nih Pak untuk kebijakan industri otomotif ke depan. Ya, saya terima kasih sudah diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang mencatat dan anak-anak muda yang sekarang katanya milenial yang pintar-pintar ini bisa membuktikan dirinya, bisa membangun kebijakan-kebijakan baru yang jauh lebih baik sehingga Indonesia bisa punya mobil nasional. Dan kita sangat merindukan juga banyak orang kayak Pak Agus nih di regulator ya. Udah banyak. Anak-anak puasa di Perindustrian jago-jago itu. Terbuka untuk berbagi gagasan, berbagi kita diskusi gitu untuk konsekuensi terkait kebijakan. Itu tadi pembicaraan kita terkait industri otomotif dan tantangannya ke depan bersama Pak Agus Cahyana. Sampai jumpa di Factory Hub selanjutnya.